Satu tulisan yang bagus yang ditulis oleh Daud. Tulisannya adalah, luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Mazmur 36 ayat 38 ayat yang ke-6. Waktu saya merenungkan ayat ini, saya menyadari ada begitu banyak luka-luka dalam diri saya pribadi itu berbau busuk. Karena saya menganggap bahwa luka-luka itu akan sembuh dengan berjalannya waktu. Saya merasa bahwa luka-luka itu tidak akan pernah berdampak pada masa sekarang. Padahal luka-luka itu sudah mungkin usianya tahunan, bahkan ada yang sudah puluhan tahun. Nah, di sini kita mulai mengerti bahwa ada banyak luka-luka itu mulai berdampak pada saat ini. Akibatnya ada banyak orang yang terhenti karena luka. Ada bagian-bagian yang bisa diambil, tapi karena luka, maka yang bisa diambil itu nggak bisa diambil. Ada bagian-bagian yang bisa dilompati, tapi karena luka, bagian-bagian yang dapat dilompati itu akhirnya nggak bisa lagi dilompati. Ada hal-hal yang kelihatannya gak ada masalah, tapi luka-luka itu ternyata menimbulkan masalah. Bahkan ketika kita melihat Mazmur 38 ayat 6 ini, kita kaget. Kenapa? Karena luka-luka itu berbau busuk, bernanah, yang belum dibereskan di dalam. Hanya terlihat dari luar sudah sembuh, tetapi belum sembuh. Yang terlihatnya oke, tapi belum oke, karena di dalamnya masih bernanah. Dan itu disebabkan karena kebodohan. Kenapa disebabkan karena kebodohan? Luka-luka dalam yang bertahun-tahun itu berbau busuk dan bernanah. Karena kita menyembunyikan luka itu, karena kita menutupinya, karena kita menganggap itu nggak perlu dibahas. Itu cukup disembunyikan. Tapi Bapak Ibu, ketahuilah Tuhan ingin menyembuhkan luka-luka hati kita. Tuhan ingin membereskannya. Luka-luka itu harus sembuh. Luka-luka itu harus mengalami pemulihan. Luka-luka itu nggak boleh diam di dalam. Luka-luka itu akan merusak. Tuhan ingin sembuh. Tuhan ingin kita mengalami pemulihan. Ada bagian-bagian yang membuat kita nggak bisa sembuh, itu karena kebodohan. Tapi ketika kita izinkan Tuhan menjamah hati kita, maka lihat bagian-bagian yang di mana kita terluka dalam, di mana kita terluka parah, disitulah kita nggak bisa melewatinya. Kita tidak bisa memasuki tempat di mana Tuhan mengajak kita ke tempat yang lebih dalam. Ikatan luka itu menjerat kita seperti sebuah kapal di dermaga. Itu membuat kita tidak bisa berlabuh. Kita terus terikat, kita terus terkunci, kita terus mendekam, kita terus terpenjara, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa.